Pertanyaan di bawah kah? Tentang Alkitab kah? Ada pertanyaan? Suaranya kurang besar ya? Suara Pak Bobom kurang besar ya? Ya? Hah? Teman-teman, Pak Bobom punya suara kurang keras ya? Begini, kurang keras ya? Bagus Pak, bagus. Udah keras lah, udah kuat lah, cukup lah. Tapi loh Kosong loh. kalau begini, tapi loh Sakit kupingku Pak. Ya, si Boru Pak Remi, saya kasih tahu ya mengenai bibit bobot bebet. Jangan kawin sama orang miskin, jangan kawin sama orang bego seperti suamimu ya. Amin. Karena suamimu miskin dan bego, makanya kau komplain kalau aku memprioritaskan bibit bobot bebet. Ya. Bom sudah tua tapi nakal. Saya kalau di kampung-kampung saya suka bikin kaget itu burung-burung itu. Burung di sawah tuh tempat usir burung kalau saya pulang kampung. Nggak ada. Kalau kita Protestan tidak ada. Tidak ada rabu-abu, nggak ada itu. Ada beberapa Protestan yang tidak melakukan itu. Menyambut Paskah ya biasa saja. Nggak ada itu. Kalau Katolik boleh ketat, Katolik. Ya teman-teman yang mau bertanya silakan naik ya. Ayo bertanya udah. Saya Protestan. Salve. Pak Tius, salve bro. Nah, saya melempar satu pertanyaan yang pokoknya. Boleh. Kamu ditabiskan oleh uskup siapa? Saya bukan Katolik. Sementara Protestantisme pendeta itu bukan imam. Bapak Katolik kah? Kamu menerima mandat dari siapa? Enggak, Bapak Protestan atau Katolik? Katolik. Urusan apa Anda dengan saya? Saya nggak mengajar Katolik kok. Hah? Saya bukan mengajar Katolik kok. Lalu kamu mendapatkan mandat siapa? Boleh saya bertanya lagi? Tadi kan saya sudah menjawab. Boleh saya bertanya? Oke, saya bertanya ya. Kalau memang kau Katolik, coba kau jelaskan saya secara eksplisit tentang Theotokos. Silakan. Pakai ayat Alkitab ya. Silakan. Enggak. Kan tadi kan banyak. Kau lihat saya punya mulut. Kau lihat saya punya mulut sini. Kalau kau Katolik, ku tanya pasti kau mencret. Jangan coba saya. Orang Katolik sama saya itu baik-baik, ya. Kau gak bisa jawab, ini ilmu kau di bawah saya nih. Kau bukan Katolik, kau Adnan, ya, kau Adnan. Kau punya agama itu sama dengan Metatron yang mencari jemaat ya. Kalau sama bom jangan kau main-main. Nah, sorry ya. Orang Katolik tuh baik-baik, nggak pernah. Saya baru kali ini ada orang Katolik bertanya ngaku Katolik. Sorry, Anda bukan Katolik. I'm sorry ya. Ayo, silakan. Kau mau naik lagi? Silakan. Kau jelaskan ya. Silakan. Kau jelaskan. Silakan. Kau jelaskan. Silakan. Kau jelaskan. Ya kan?
yang saya pertanyakan tadi kan Saya udah jawab, jelas. saya udah jawab. Saya sudah jawab. Sekarang kau jawab pertanyaan saya. Jawab. Kau Katolik dari kau dari paroki mana? 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 Paroki mana? Kau dari paroki mana? Kau dari paroki mana? Dari paroki Santo Albertus. Di mana itu? Albertus di mana? Harapan Indah. Oke, sekarang kau jelaskan saya tentang Theotokos. Jelaskan sama saya tentang Theotokos. Silakan. Pertanyaan saya tadi belum kamu jawab. Tiup lilin aja lu, bodoh kau. Ngaku-ngaku Katolik, saya tanya tentang Bunda Maria kau nggak tahu? Kakak Lenda, bagaimana ini orang-orang ini? Mencret kau. Saya baru tanya tentang Theotokos, saya belum tanya yang lain. Mencret kau. Kau jangan main dengan bom-bom. Tius. Sudah ya. Sudahlah, kau memang orang paling miskin di dunia. Kamu merasa orang paling termiskin di dunia karena dirimu manusia paling botol, Tius. Itulah Tius, manusia botol. Berani naik, gak punya ilmu sama sekali. Belum saya masuk di kitab Alkitab orang Katolik. Yudi, Tobit, Makabe. Nah saya tanya kok bingung lagi. Gak usah lah. Jangan coba-coba Pak Bom Bom ya. Pak Bom Bom ini lain orangnya. Jangan, kalau tentang Advent jangan, saya nggak mau. Teman-teman, saya di sini mau cari jiwa, saya nggak mau ribut tentang Protestan, Advent, Katolik. Pak Bom minta maaf ya, saya nggak mau. Saya mau kita semua bersatu, oke? Saya nggak, seorangnya lain, Pak Bom orangnya nggak mau saya. Karena Advent, Pantekosta, toh, karismatik, gereja Protestan, kita semua bersaudara, toh? Saya nggak mau, minta maaf. Kalian boleh lari tempat yang lain lah, saya nggak mau. Minta maaf ya. Kalau oneness, saya gigit. Saksi Yehova apalagi, kubal Bali. Seandainya Haji, orang ini dipaksa naik terus sampai. Kok kalau sudah punya ilmu baru kau naik lawan saya, Tius? Soalnya nanti kau bikin saya punya room card. Atau begini sudah, Tius. Nanti kau masuk di roomnya DKC atau roomnya Katolik, baru kau undang saya, kita diskusi. Bagaimana? Oke? Bagaimana? Kau mau nggak kita jelaskan tentang Bunda Maria, tentang Tuhan Yesus, bagaimana? Tius, bagaimana? Kau saja nggak punya KGK kayaknya. Siapa ini yang ini? Jadi begini teman-teman, kita di sini itu harus kita bersatu toh, Katolik, Protestan. Kita harus mencari jiwa. Nanti kalau orang-orang sudah percaya Yesus, terserah dia mau kemana toh. Dia mau ke karismatika, Pentakosta kah, mau ke Katolik. Yang penting mereka percaya Yesus dulu toh. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul nggak? Nanti setelah itu kita antar mereka ke gereja yang mana mereka mau toh. Mau ke Katolika, Protestan kah, Pentakosta kah, toh. Dari mereka punya hati. Kalau mereka bilang mana, tanya sama mereka, kau punya hati di mana? Toh?
Gitu, jangan kita memaksa. Wah, kamu masuk ke gereja saya. Dari dulu Bom Bom tidak pernah begitu, nggak pernah. Kalian itu pengaco saja. Kalau nggak punya ilmu, nggak usah lah tanya-tanya Bom Bom lah. Saya kasih kau kesempatan kau naik, yang penting kau pen kamera. Kau berani nggak? Kau berani nggak kau pen kamera? Kasih wajahmu kentara. Supaya nanti saya suruh orang Katolik cek kau di situ. Kau berani nggak? Nggak berani lah. Bahaya sekali. Saya itu dari dulu tuh mengajar secara biblika. Bom Bom disenangi oleh fans itu bukan karena pintar berdebat, enggak. Karena saya mengajar sesuai dengan biblika. Saya heran ada apologet yang mengatakan begini. Saya kecewa dengan Pak Bom Bom selama 5 tahun. Karena dia menipu saya. Saya menipu kau di mana? Saya menipu kau di mana? Siapa dia penama ini? Yang dia mungkin gerejanya ortodok ini. Siapa namanya nih? Siapa ini yang pendebat? Siapa ini? Bu Dewi? Yang pakai apa? Yang pakai apa? Dia pun nama siapa ini? Aduh, dia pakai namanya apa ini? Selalu berdebat masalah sejarah ini. Dia pakai bukan. Kiamat. Dia punya kelompok, bukan. Apa sih? Ini dia penama ini siapa? Arab Jono. Dia kan ini kan ortodok kan? Sejak kapan saya tipu mereka? Sekarang begini, kalau memang saya pendeta atau saya bukan pendeta, saya menipu kalian dalam rangka apa? Saya udah kasih uang. Rab Jono. Weh, Rab Jono. Kalian saya akan masuk suatu saat di channel kalian, saya akan menyamar. Atau saya suruh orang di belakang saya dan bertanya tentang biblika. Kalian tunggu, nanti saya suruh orang yang menyamar. Nanti saya yang kontrol dari belakang. Kok siap, nanti saya bikin kalian malu nanti. Kalian kalau saya bertanya Alkitab, kalian tidak bisa menjawab, betul. Apalagi kalian punya Marsha odong-odong tuh, Murtadin odong-odong tuh, Sabto. Kalian tuh kalau sudah murtadin itu bertobatlah. Jangan bikin diri. Kalau sudah bertobat itu harus menjadi manusia baru. Jangan jadi manusia lama. Ya. Kalau sudah bertobat itu jadi manusia baru. Jangan menjadi manusia lama. Bertobat baik-baik. Kok naik di sini? Kok nggak mau naik? Kalian itu karena tidak punya ilmu. Bikin malu saja kalian itu. Kasih tunjuk gambar-gambar yang kurang ajar. Menuduh orang sembarang-sembarang. Coba kau depan saya kah? Coba kau depan saya boleh. Bilang saya curi kau punya uang kah? Sembarang sekali menuduh orang ya. Makan uang gereja lah. Kamu jahat sampai. Tidak pernah baca firman Tuhan kah? Halo Sona. Yo, halo. Islam Kristen? Kristen. Baik, ada yang mau disampaikan Pak? Mau mendengarkan saja. Oh iya. Kalau gitu dengarkanlah Bom Bom bicara. Sorry ya, bercanda saja. Dari tadi kan kita sudah bicara firman Tuhan. Kurang lebih di sini saya sudah live sudah 9 jam. Berarti kurang lebih 7 jam saya mengajar. Berarti 2 jam itu kita bicara-bicara ya santai-santai lah toh. Cuma saya heran teman-teman Kristen ini jarang bertanya tentang ayat Alkitab.
Padahal firman Tuhan itu, contoh ya, ini contoh. Kejadian 2 ayat 7, manusia menghembuskan, Allah menghembuskan nafas kepada manusia. Itu selem patung. Nah sekarang ayat-ayat Alkitab yang pendukung itu di mana? Terus ayat Alkitab di kitab Kejadian itu kan tidak bisa menjelaskan manusia itu mempunyai tulang, betul nggak? Daging, urat, kulit, betul nggak Bu? Itu tidak ada dijelaskan di Alkitab, di dalam kitab Kejadian, tapi ada di Alkitab yang lain. Contoh di kitab Ayub 10 ayat 11. Itu dia menjelaskan. Nah, terus tentang masalah roh di kitab Ayub 33 ayat 4 sampai 8. Ya 4. Terus kitab Ayub 34 ayat 8. Terus Pengkhotbah 12 ayat 7, roh pergi kembali kepada Allah pada mati. Terus manusia diciptakan, roh itu dihembuskan, manusia makhluk itu hidup. Mazmur 104 ayat 28 sampai 30. Contoh ayat 29 dan 30. Iya. Terus Yehezkel 37 ayat 14. Manusia menerima roh, makanya manusia itu hidup. Itu ayat-ayat Alkitab. Nah, pertanyaannya, di mana ayat Alkitab mengatakan, coba Tius, kau jawab ya Tius ya. Sebentar Pak ya, saya kasih turun Bapak ya. Coba Tius kau jawab. Pada waktu Tuhan menghembuskan nafas, itu kan kita percaya bahwa duikotomi. Dalam teologi ya, duikotomi. Manusia diciptakan tubuh, nanti roh dan jiwa bersama-sama masuk dalam tubuh. Pertanyaan saya, ayatnya itu di mana? Coba Tius kau jawab. Kalau kau bisa jawab, ku potong kupingku. Tius, kau bisa jawab? Ada yang bisa tahu? Iya toh? Kalau manusia sekarang ini kita punya namanya trikotomi. Tubuh, jiwa, pikiran, ilmu dengan roh. Trikotomi. Nanti kita manusia mati, dwi atau tri? Mati. Kalau saya percaya duikotomi. Pada waktu manusia mati, tubuh dalam kuburan, roh dan jiwa kembali kepada Tuhan. Itu orang percaya. Jadi manusia diciptakan itu duikotomi. Pada waktu manusia mati, duikotomi juga. Kalau kita hidup ini trikotomi, tubuh, jiwa dan roh. Nah, pertanyaan saya, ayat Alkitab yang tadi saya sampaikan, Yeskel 37 ayat 14, Mazmur 104 ayat 28 2 sampai 30, terus Pengkhotbah 34 ya. Ya, ayat yang ke-8, 33 ayat 4 ya. Di situ Pengkhotbah 12 ayat 7, dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menghembuskan roh itu, manusia itu hidup. Pertanyaan saya, kapan jiwa itu masuk? Saya minta ayat Alkitab. Saya cari itu 10 tahun loh, baru saya dapat. Saya nggak pernah dapat, sulit sekali saya dapat. Padahal setiap hari saya baca. Nah ini teman-teman Kristen, saya mau sarankan, kalau kalian sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin sudah 2 kali ya, atau 3 kali, begini. Kalau kalian mau mendapatkan sebagai apologet yang pintar luar biasa, yang pertama kalian harus menguasai ini. Contoh nih, kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian ini kalian sandingkan dengan kitab Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, Amsal. Oke, ini kalian kaitkan ini. Sudah 5 kitab ini? Nah, nanti kalau kalian mau belajar tentang eskatologi, ini lain lagi. Ya, untuk kehidupan manusia kalian pelajari ini. Selain Kejadian ya. Nah ini, saya ulang. Kejadian itu punya sangkut paut dengan Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, Amsal. Ya, ini nih sangkut paut itu. Oke. Nah, nanti kalau kalian mau baca tentang eskatologi, Perjanjian Lamanya, pertama kalian baca itu Mazmur, Yeremia, Yesaya, Daniel, Mika, Maliaki,
Yehezkiel, perjanjian lama ini. Oke? Nih 7 nih. Itu kaitkan dengan kitab-kitab Wahyu. Paham ya? Ini kalian harus baca ulang-ulang. Kuasai ini. Sudah paham? Itu tentang eskatologi. Karena berbicara eskatologi itu, kita harus berbicara tentang, ya, kita berbicara tentang apokalipsis. Berbicara tentang apokalipsis, masuk ke epipania. Apokalipsis itu penyibakan tentang yang akan datang. Paham ya? Apokalipsis tentang yang ke ini, ya, tentang ke depan itu. Penyibakan. Terus kalau bicara tentang epipania, itu berbicara tentang dia datang membawa berkat ini. Firman Allah telah datang menjadi manusia. Pasti ya? Ya. Itu berbicara tentang eskatologi. Itu kemudian dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu tentang epipania. Nah, kalau berbicara tentang parusia, tentang Tuhan Yesus akan datang menjemput umatnya, dan dia menjemput dan dia akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Paham ya? Jadi Bom tidak pernah baca hafal Alkitab, enggak. Saya minta tuntunan dengan Tuhan Yesus. Karena Pak Bom rajin baca, itulah hikmat yang Tuhan berikan untuk saya ajarkan. Saya tidak pernah hafal. Emangnya kita orang ibu ini, ibu Budi, Bapak Budi bermain. Bukan ya. Bukan, oke? Teman-teman ingat, kalau kalian sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak usah dibulak-balik. Sekarang kalian mau pikir tentang apa? Nah, kalau berbicara tentang Samuel, raja-raja, Tawarik, itu kan sejarah, toh? Sejarah. Ingat ya, itu sejarah. Nah, kalau kalian mau berbicara tentang eskatologi yang tadi saya sampaikan itu, eskatologi itu. Tapi kalau mau berbicara tentang penciptaan, bagaimana kemanusiaan, bagaimana menjelaskan tentang manusia, manusia takut akan Tuhan yang tadi saya sampaikan itu. Masalah mulai penciptaan, ya, ini perlu dibelajar ini. Itu kalian belajar 5 kitab itu, Mazmur, dari Kejadian ya, baru Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Ayub 5. Oke? 5 itu. Itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kitab Kejadian, di kitab Taurat. Oke? Contoh, manusia dihembuskan nafas. Tapi di kitab Kejadian tidak menceritakan tentang manusia bagaimana mempunyai tubuh, mempunyai tulang, mempunyai daging. Betul nggak? Manusia terdiri dari apa saja? Nggak ada. Nggak ada itu. Toh? Yang ada di kitab Ayub. Betul nggak? Yang ada di kitab Ayub. Ayub 10 ayat 11. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang-tulang dan urat. Manusia kan? Manusia mempunyai tulang, mempunyai daging. Setelah daging apa? Ada urat, ada kulit. Betul nggak? Jadi manusia tuh